Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gimana desain SketchUp kita agar bisa dicetak 3D print. Jadi yang pertama, saya akan download 3D model sebagai contoh prakteknya di 3D Warehouse ini. Kemudian saya download. Di sini saya sudah download filenya, kemudian kita buka menggunakan SketchUp. Oke, di sini saya sudah dapat 3D modelnya tadi untuk prakteknya. Kemudian teman-teman perlu pertama adalah setting unit ke ukuran cm atau meter ya. Pastikan unitnya itu sama. Jadi pertama kita ke Windows sebelah sini model info, kemudian di sini pakai meter ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai meter atau sentimeter. Jadi nanti seumpama mau cetak dikasih tahu ukuran teman-teman itu meter atau sentimeter. Kemudian ini kan kita pakai meter aja ya. Kita pakai meter, oke, udah. Kemudian teman-teman perlu mengambil salah satu patokan ukuran di mana ini kan skala 1:1. Nah, untuk cetak maketnya skala, seumpama kita pakai skala 1/200. Jadi kita perlu patokan ukuran rumah ini baru kita skala. Jadi kita ambil salah satu panjang atau lebar dari rumah ini. Seumpama kita ambil panjang sebelah sini ke sini, ini 1882 meter. Nah, kemudian kita mau skala ke seumpama ya 1/200 gitu ya. Jadi kita mau cari tahu berapa ukuran cetaknya untuk 1/200. Jadi di sini kan angkanya 18,82 meter. Saya pakai di sini scale kalkulator. Rasionya 1/200. Tadi 18,82. Oke, jadi panjangnya 94,1 mm. Nah, jadi kita akan skala 3D desain rumah ini ke skala 1/200. Nah, kemudian caranya adalah kita pakai scale di sebelah sini. Ya, scale kita CTRL terus dari pojok sini ya, yang sini. Nah, dia kan scale gini. Nah, di sini tuh ada di bawah kiri itu ada scale. Di sini agak angka 1 itu adalah real ya. 1.0 itu skala aslinya. Jadi skala 18 ini. Nah, kita harus tahu perkalian desimal agar mendapatkan angka 94,1 mm karena itu skala 200. Jadi kita harus menghitung ini aku pakai ChatGPT aja, berapa perkalian desimal dari 18,82 meter ke 94,1 mm. 94,1 mm. Oke, kita tunggu. Nah, perkalian desimalnya adalah 0,0050 ya. Kemudian kita masukkan perkaliannya itu ke desain kita. Kita pilih scale, pilih semua.
CTRL-A, terus kita pilih pojok sini, klik, nah terus langsung masukin angkanya. Tadi adalah 0,005. Oke. Di sini kita udah dapat kecil ya. Nah, kita mau ngecek ukurannya apakah sudah benar atau tidak. Tadi adalah 94 mm ya, 94,1. Kita pakai Windows model info, kita rubah ke milimeter. Oke. Nah, di sini 94,10. Nah, di sini udah skala cetaknya ya. Nah, teman-teman, kemudian kita akan save-nya ke 3D STL atau OBJ. Jadi untuk dicetak itu formatnya biasanya STL atau OBJ bisa ke jasa cetak. Nah, kemudian kita akan ekspor ya, ekspor 3D ini, CTRL-A, terus kita pilih atas ini file, ekspor 3D model, kemudian kita pilih STL di sini atau OBJ ya. Aku pilih STL, coba ke simpan di desktop. Rumah 1. Oke, kita di sini ada option export sama cancel. Kita masuk ke option dulu. Nah, di sini adalah settingannya, ada beberapa pengalaman. Jadi antara ukuran teman-teman, ukuran dari 3D-nya dengan ukuran ekspornya itu ada yang miss karena settingan di sini itu perlu diperhatikan. Jadi kalau 3D-nya adalah unitnya milimeter, kita ekspor ke milimeter. Kalau meter, ekspor ke meter. Jadi kalau dia beda, nanti ukurannya jadi miss gitu. Nah, di sini kan tadi kita ubah ke milimeter untuk ngecek. Nah, kemudian kita di sini juga pakainya milimeter ya, teman-teman. Nah, kemudian oke. Terus ekspor. Oke, udah diekspor. Nah, kita akan cek ke slicer 3D apakah dia bisa dicetak atau belum. Nah, biasanya 100% tidak bisa dicetak. Jadi di sini saya jelaskan juga nanti kenapa tidak bisa dicetak dan cara perbaikannya. Oke, saya minimize dulu. Di sini ada file rumahnya. Saya masukkan. Nah, di sini udah langsung ada error manifold edit. Terus disuruh repair. Nah, saya coba slice dulu. Di sini pakai settingan biasa, kita slice. Oke, di sini ada yang tidak kecetak. Yang kecetak adalah yang orange ini adalah filamennya. Yang hijau adalah support. Karena jika bentuknya dia ada overhangnya, dia seperti ini. Karena 3D print itu dicetak dari atas turun ke bawah, jadi kalau bawah nggak ada yang menopang dia bakalan jatuh. Makanya support itu dibutuhin untuk mencetak bagian overhang ini. Nah, di sini kita kelihatan mana aja yang tidak kecetak. Jadi yang oranye ini yang kecetak, yang warna lain tidak. Nah, di sini ada yang bolong-bolong semua ini karena 3D print itu syaratnya adalah mempunyai ketebalan dengan minimal untuk sistemnya itu 0,4 karena nozzle-nya pun 0,4 dan 0,4 itu cuma satu layar segaris ini. Ini ukuran 0,4. Jadi semisal kita bikin 0,4 pun kecetak, tapi setelah kita lepas dari mesin untuk dibersihin, itu kemungkinan bakalan rusak dan hancur, patah-patah seperti itu. Jadi seperti ini bakalan patah-patah. Nah, pengalaman saya untuk aman dicetak itu antara 1,6 mm sampai 2 mm. Jadi
teman-teman harus edit ketebalan. Nah, ketebalan ini kayak atapnya ini dia udah cukup tebal, ini mungkin di 1,5 sampai 2 mili. Jadi dia bagus dan kuat cetaknya. Kalau yang sebelah sini dia kecil, ini kalau dilepas bakalan patah. Dia dia dua garis ini berarti 0,4 kan, nozzle 3D printnya dia 2 garis berarti 2 kali itu 0,4, 1 mili. Ini 1 mili, jadi 1 mili ini kalau dilepas kebiasaannya bakalan patah dan rusak. Nah, kemudian ini aku tampilin lagi supportnya. Nah, di sini kan supportnya banyak. Nah, ini kehitung juga karena harganya adalah per gram, jadi teman-teman itu nanti semakin banyak support akan semakin mahal. Jadinya untuk tidak memperbanyak support, teman-teman harus edit juga bagian dalam rumah. Karena bagian dalam rumah itu tidak terlihat, bagusnya adalah kita bikin dia solid aja. Jadi, nah seperti ini. Ini kan dalamnya juga support nih. Ini bersihnya nggak bisa karena di luar ada dinding. Kita nggak bisa bersihin yang dalam. Jadi ini memperbanyak support. Jadi bagusnya adalah kita blok aja kotak, nggak ada ruangan. Jadi semisal kayak bagian pintu, jendela itu cuma menjorok ke dalam aja, tapi tidak berlubang gitu. Kalau berlubang itu pasti ada supportnya dan supportnya tidak bisa dibersihin karena ada tembok dan pintu dan lainnya. Dan jadi sama aja kotor seperti itu. Mending kita bikin seperti seolah-olah ada jendela dan pintu seperti itu. Mungkin saya akan jelasin cara untuk mempertebal bagian-bagian rumahnya ya, seperti kalau di sini kan teman-teman pakai SketchUp. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu paham software ini, jadi saya akan prakteknya di software yang saya pakai saja. Nah, di sini ada rumah yang tadi saya ekspor ya, yang udah di skala. Saya masukkan lagi tadi di sini. Oke, 1/200. Oke, nah di sini saya akan cek ketebalan dari beberapa bagian. Saya coba jendela aja. Oke, ini yang lain saya hide. Nah, kemudian adalah di sini saya mau cek ukuran lebarnya. Kalau di SketchUp mungkin juga ada. Nah, di sini 0,6 mm. Nah, itu di bawah 1,5 mm. Jadi kemungkinan rusak. Dan tadi juga kita udah lihat jendelanya, ini jendela yang tadi sebelah sini ya. Nah, ini bolong, nggak kecetak. Ini kan jendela yang sebelah sini. Nah, ya kan, dia nggak kecetak karena dia 0,6. Nah, kita harus tebelin jendela ini minimal adalah 1,5. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa tebelin ini jadi 1,6. Ini bisa dicetak. Kemudian karena ini tebelnya ke belakang, di sini juga masih tipis. Jadi yang sini juga masih ukurannya adalah 0,6 juga, sama ya. Jadi teman-teman perlu nembelin ke samping sini juga, karena kalau cuma ke belakang tipis dia cuma ringkih ya jadinya. Teman-teman bisa tebelin
ke samping. Seperti ini. Nah, yang atas juga, yang samping sini juga, yang samping sini juga. Nah, kemudian ini kan solid. Jadi ini solid, ada 3D-nya, nggak ada yang bolong. Kemudian PR lagi adalah bagian kaca ini. Dia cuma satu face, teman-teman. Jadi yang ini aku lepasin dulu. Kalau di tempatku bisa dilepasin. Mungkin teman-teman tahu kalau di SketchUp ya caranya. Saya nggak bisa praktek di situ karena saya kurang paham. Jadi di sini adalah saya pakai software yang saya pakai aja. Kita mau cek jendelanya. Oke, di sini udah aku pisahin. Nah, jendelanya adalah cuma satu face 3D, jadi tidak solid. Itu tidak kecetak seperti tadi tampilan ini, tidak kecetak dari rangka jendela dan jendelanya nggak kecetak. Yang rangka jendela kurang tebal, yang kaca jendela tidak punya ketebalan. Jadi jendelanya pun harus dikasih ketebalan. Caranya pakai ini, kita tebalin 1,5 mili seperti ini. Nah, dia tebalnya segini. Mungkin jendelanya bisa di 1 mili aja. Karena kanan kirinya bisa ditopang, jadi dia nanti pas dilepas mungkin masih aman. Nah, seperti ini. Nah, di sini posisinya yang depan kan sini. Kita bisa apa namanya? Geser dia seolah-olah ada jendelanya. Jadi masuk seperti ini, teman-teman. Jadi semua objek 3D itu untuk bisa dicetak adalah minimal ketebalan 1,5 mili sampai 2 mm dan harus punya ketebalan kayak yang tadi. Ini frame jendela adalah dia kurang tebal dan yang jendela adalah dia tidak mempunyai ketebalan. Jadi yang cuma satu face itu dia nggak bisa dicetak, yang kurang tebal juga tidak dicetak. Seperti itu. Jadi memang kalau di 3D print itu jadinya karena dia skalanya kecil, apa namanya, proporsinya nggak dapet karena emang dari apa namanya keterbatasan cetaknya. Jadi seumpama real ya 1:1 pagar lah. Pagar itu diameter mungkin berapa? 10 cm atau 5 cm ya. Diperkecil 1/200 untuk jadi maket. 5 cm dibagi 200 itu 0,0 berapa. Jadi mungkin setipis apa ya? Benang jadi susah juga untuk bikin sangat real apa ya? Sangat real gitu. Tetap harus ada yang dikorbanin. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa diedit terlebih dahulu untuk ketebalan si desain dan ukuran tebalnya. Jadi yang cuma satu sisi itu harus dikasih ketebalan dan yang sudah mempunyai ketebalan itu minimal 1,6. Nah, ini cuma 0,5 seperti itu. Dan ekspornya seperti tadi. Ekspor pastiin udah di skala. Ekspornya opsinya pakai skala yang kita pakai adalah milimeter karena standar 3D print di Indonesia pakainya milimeter seperti itu. Terima kasih teman-teman.